Deutsch lernen. Schritt für Schritt. Jumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Di video ini kita akan membahas mengenai personal pronomen. Apa itu personal pronomen? Personal pronomen yang dibahas kali ini adalah personal pronomen im Nominativ. Was ist das? Das ist subjek. Ya, jadi personal pronomen im Nominativ digunakan sebagai subjek. Jadi kalau tidak tahu subjek, tidak akan bisa membuat kalimatnya. Maka oleh karena itu materi ini sangat penting. Setelah nanti mempelajari personal pronomen im Nominativ, kita akan berkenalan dengan Konjugation. Setelah tahu subjeknya, seperti apa sih membuat kata kerja dalam bahasa Jerman, maka setelah dari video ini, kita akan bisa membuat kalimat dalam bahasa Jerman. So, los geht's! Yang pertama, personal pronomen. Dalam kesempatan kali ini yang akan dibahas personal pronomen im Nominativ, khusus dalam im Nominativ. Apa itu personal pronomen im Nominativ? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ini dengan kata lain adalah subjek. Ada dua yang akan kita bahas dalam bentuk singular dan plural. Singular adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga secara tunggal ya. Kalau plural berarti kita bicara tentang si pelaku dalam jumlah lebih dari satu orang. Dalam singular dan plural. Singular ada ich. Apakah artinya ich? Saya. Du. Kita butuh kata dalam bentuk informal. Du itu dinyatakan dalam informal, artinya begini. Kalau kita bicara dengan teman atau orang yang sebaya atau orang yang sudah dekat, maka kita memakai kata du, pengganti kata kamu. Du. Tapi ada satu lagi dalam bahasa Jerman ini yang harus diperhatikan. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih dihormati, lebih tua dalam acara resmi, maka kita membutuhkan sapaan secara formal, yaitu Sie. Sie di sini artinya adalah Anda. Lalu masih bentuk singular, masih orang yang tunggal, ada er, ada sie, dan ada es. Artinya adalah dia. Dianya mengenai apa? Nanti akan dibahas. Kalau ada yang bilang, oh ini mirip dengan bahasa Inggris ya, ada he, she, dan it. Ya und nein. Ya, jawabannya adalah ya dan tidak. Antara mirip, tapi juga tidak. Ada perbedaannya antara bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Nanti akan dibahas. Bentuk plural. Kita bicara tentang pelaku dalam jumlah yang lebih dari satu. Yang pertama adalah wir. Wir itu artinya kami. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kami, kita kali. Gitu ya. Jadi kami atau kita bahasa Jerman, das ist gleich. Sama wir. Ihr, kalian. Di sini muncul lagi sie yang bentuk formal yang di atas tadi. Kalau yang di singular, sie-nya Anda, kita bicara dengan satu orang dalam bahasa resmi, dalam sapaan resmi. Tapi untuk sie yang di bawah ini artinya tetap Anda, tapi orangnya lebih dari satu. Dalam artian situasinya adalah resmi, mungkin seminar, mungkin ada intinya adalah acara resmi. Sie, Anda lebih dari satu. Bisa dipahami ya? Kalau tidak, boleh diputar lagi videonya dari awal. Yang terakhir ada sie juga. Sie-nya adalah mereka. Ini dia dalam bahasa Jerman. Kita perhatikan dari awal secara keseluruhan. Ada 4 sie di sini. Yang pertama adalah sie untuk singular, Anda. Lalu ada er, sie, s, sie lagi di sana. Lalu plural ada sie, Anda. Kalau
Sie singular dan Sie plural, yang Anda dan Anda hanya bedanya orangnya ada berapa saja. Intinya adalah formal resmi, ya. Tapi untuk er, sie, es di sini sie-nya adalah dia, sie yang di bawah adalah mereka. Pasti sudah mulai pusing ya di bagian ini. Cara menyebutnya sie memang sama semua. Sie, tidak ada perbedaan. Tapi ada perbedaan dalam konjugationnya. Jadi bagaimana membedakan sie untuk Anda, sie untuk dia, dan sie untuk mereka. Sie untuk Anda sudah terlihat berbeda karena sie untuk Anda S-nya pasti besar. Dia terletak dimanapun dalam kalimat, mau di depan, di tengah, atau di belakang, S-nya selalu besar. Itu selalu berbeda. Sekarang yang bermasalah adalah er, sie, es, dan sie mereka. Bagaimana cara membedakannya? Dua-duanya hurufnya kecil. Perbedaannya ada di dalam konjugation. Itu adalah bahasan untuk materi kita setelah personal pronomen ini. Jadi jangan di skip videonya. Silakan tonton sampai akhir. Kita berkenalan secara lebih detail lagi dengan yang singular. Semoga dengan gambar jadi bisa lebih dimengerti ya. Saya, ich, ada du, kamu. Lalu dalam bahasa resmi tadi apa? Genau, Anda, Sie. Ini dilihat percakapannya hanya antara dua orang ya. Ini kita berkenalan dengan yang er, dia laki-laki. Tetapi perlu digarisbawahi, perbedaannya dengan bahasa Inggris adalah bahasa Jerman mempunyai artikel der, die, dan das. Walaupun tidak kita bahas dalam video ini, artikel akan kita bahas di video yang lain. Tapi perlu diingat, kalau er itu bukan hanya pengganti dia laki-laki, tapi juga pengganti kata semua nomen dalam bahasa Jerman yang termasuk ke dalam artikel der. Sie, dia perempuan. Seperti tadi, er, pengganti nomen artikel der, maka sie juga pengganti nomen artikel die. Es, atau semua nomen pengganti artikel das. Apakah terlihat perbedaannya di sini? Jadi yang tadi di awal mengatakan, ya, er, sie, es ini mirip-mirip dengan he, she, dan it. Nine, ya, perlu digarisbawahi, nine. Tidak. Er, sie, es tidak sama dengan he, she, it. Karena he, pengganti laki-laki sudah jelas, she, pengganti perempuan sudah jelas, itu memang mirip dengan er dan sie, tapi sayangnya, es dalam bahasa Inggris hanya untuk mengganti benda. Masalahnya, di bahasa Jerman, ini semuanya pengganti benda. Er, sie, es itu pengganti benda. Tapi er itu pengganti semua kata yang artikelnya nanti der. Sie pengganti semua kata yang artikelnya nanti die. Es, semua kata yang artikelnya das akan digantikan dengan kata ganti orang es. So ist das. Ya, menarik ya. Bahasa Jerman memang sangat menarik. Jadi ada 3 artikel dalam bahasa Jerman, der, die, dan das. Maka untuk menggantikannya, contohnya ya, mungkin dengan contoh akan bisa lebih diserap. Jika kalian mempelajari bahasa Jerman, pastikan sebelumnya sudah melihat ya bahasa Jerman itu atau coba temukan teks bahasa Jerman. Nanti di sana pasti ada artikel
der atau die atau das. Ya seperti itu, bahasa Jerman punya 3 artikel. Artikel der, die, das. Misalkan adalah dalam hal ini laki-laki itu kan der Mann, perempuan die Frau. Dan yang terakhir itu ada das Baby. Maka pengganti artikelnya jadi personal pronomennya jadi er, sie, dan es. Seperti itu ya. Untuk sementara itu dulu. Rasa penasaran yang tinggi boleh, tapi bukan di video ini. Karena nanti tidak selesai materinya. Nanti kita lihat di video yang lain. Lanjut. Kita lanjut ke pelaku dalam bentuk jamak. Ada wir tadi, dilihat situasionnya ya, banyak orang, wir. Kali ini sudut pandangnya dari satu orang yang berdiri di depan menghadap ke 3 orang yang sedang duduk. Maka akan berkatanya apa? Kalau tunggal, percakapan antara 2 pihak, si A akan bilang ke si B, kamu. Tapi kalau si B-nya dalam bentuk orang yang banyak, bukan kamu, melainkan kalian. Begitu juga dalam bentuk formal. Antara 2 orang formal, maka dikatakan Anda, Sie. Bentuk banyak orang juga tetap Anda, walaupun lebih dari 1 orang. Ini yang terakhir, ada 2 orang, lalu 1 orangnya terpisah ya. Berarti kita lihat dari sudut pandang si perempuan yang berbaju kuning ini. Apa yang akan dikatakan? Subjeknya apa yang akan disebutkan? Mereka. Saya tas. Personal pronomen selesai. Kalau masih bingung dan belum bisa ingat, wajar karena ini memang bahasa yang baru. Silakan diputar saja videonya dari awal. Kita masuk ke yang berikutnya. Konjugation. Setelah tadi sudah tahu personal pronomen, penggunaannya bagaimana sih kata ganti orang, maka kita butuh satu lagi untuk bisa membuat kalimat dalam bahasa Jerman, yaitu konjugation. Konjugation bukan konjugasi, berbeda. Konjugation adalah perubahan kata kerja sesuai dengan subjek. Jadi subjek yang tadi ada ich, ada du, ada er, sie, es, ada Anda, sie, ada wir, ada ihr, ada sie groß und sie klein. Sie groß itu yang tadi sie Anda ya, yang es ya, groß. Maka biasanya supaya bisa lebih dibedakan sie groß dan sie klein. Sie yang S-nya besar dan sie klein yang S-nya kecil. Konjugation itu kita bicara tentang kata kerja. Contoh kata kerja dalam bahasa Jerman adalah kommen. Kommen. Kommen artinya berasal, ya, atau datang. Satu kata kerja ini secara utuh maka disebut im infinitif. Ya, kata dasar belum diubah apapun. Tentunya kalau ketemu subjek harus diubah. Apa yang harus diubah? Harus diperhatikan. Satu kata infinitif ini, satu kata dasar ini memiliki 2 hal. Yang pertama, kom. Kom ini disebut sebagai stam atau suku kata dasar. Ini adalah kata yang penting. Jadi stam itu akan selalu mengikuti ketika kita membuat konjugasionnya. Apa yang berubah? Ini yang harus diperhatikan. Yang berubah adalah en yang ada di belakang. Dia akan berubah sesuai dengan subjek yang ditemui. Ini disebut endung atau akhiran. Akhirannya yang akan berubah. Sudah disediakan personal pronomennya, semua yang sudah kita pelajari dari awal. Sekarang kita berkenalan dengan kata kommen. Kalau tadi kita sudah tahu, kommen terdiri dari kata
suku kata dasar kom dan akhiran en. Maka untuk membuat kata kerja ini sesuai dengan subjeknya, yang pasti akan ada di setiap subjek adalah stamnya. Kom, 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 kom. Semua pasti ada. Yang berbeda akhirannya, endungnya. Untuk ich, jadi katanya ich komme, du kommst, sie kommen, sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie groß und sie klein kommen. Sengaja saya buat akhirannya dengan warna merah ya, supaya terlihat dengan tepat, terlihat dengan cepat apa sih perbedaannya dengan infinitif yang ada di atas. Selanjutnya, wohnen. Kalau bisa sambil diabaikan komen yang di samping. Siapa yang bisa mengikuti dengan cepat? Wohn, akhirannya. Genau, wohne, du wohnst, sie, Anda, wohnen, sie, es, wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie groß und sie klein wohnen. So ist das. Yang sudah hafal, wow, luar biasa, wunderbar, hebat ya. Yang belum, coba dipelajari berkali-kali, coba dihafal. Tapi sebenarnya yang baik adalah bukan menghafalkan endungnya. Misalkan ada yang menghafalkannya secara berurutan. ESTENTENTEN, nine ya, itu adalah cara yang salah. Jauh lebih baik dari itu sebenarnya diikuti dengan subjeknya saja. Kita menghafalkannya sudah dalam bentuk ich komme, ich wohne, du kommst, du wohnst, sie kommen, sie wohnen, sie es kommt, sie es wohnt, wir kommen, wir wohnen, ihr kommt, ihr wohnt, sie groß, sie klein kommen, sie groß, sie klein wohnen. Itu jauh lebih baik daripada yang urutan tadi. Kenapa? Belum tentu di video yang lain personal pronomennya akan sama. Belum tentu kalau kalian belajar di sekolah atau di tempat les misalkan, itu urutannya akan sama. Bisa jadi berbeda. Maka, hancurlah, masalah lah nanti kalau yang dihafalkan hanya endungnya saja. Jauh lebih baik lagi kalau menghafalkannya dalam bentuk kalimat. Ich komme aus Jakarta. Ya, ich komme. Itu akan lebih bisa diingat lagi. Tapi setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Silahkan pakai cara yang menurut kalian paling cepat. Oke, setelah tadi tahu aturannya, ya, sekarang saya tampilkan berbentuk tabel. Ada beberapa kata kerja yang akan diperkenalkan. Ada kata trinken, gehen, machen, dan lernen. Apakah ada yang sudah tahu artinya? Artinya bisa ditemukan di kamus ya. Kalau tadi kommen artinya adalah berasal, wohnen artinya tinggal, trinken artinya genau, benar. Ähnlich dengan mirip, tidak jauh berbeda. Trinken adalah minum. Gehen ini artinya pergi. Machen bacanya adalah machen, bukan machen. Machen, melakukan sesuatu. Lernen artinya adalah belajar. Bagaimana cara membuat konjugasionnya, bagaimana cara konjugirannya? Caranya sama seperti kommen dan wohnen tadi. Saya sudah beri warna merah untuk perubahannya. Ketika kita lihat dalam tabel harusnya bisa terlihat lebih jelas ya.
Ich trinke, gehe, mache, lerne. Du trinkst, du gehst, du machst, du lernst. Sie trinken, sie gehen, sie machen, sie lernen. Sie es trinkt, sie es geht, sie es macht, sie es lernt. Wir trinken, wir gehen, wir machen, wir lernen. Ihr trinkt, ihr geht, ihr macht, ihr lernt. Sie groß, sie klein trinken, gehen, machen und auch lernen. Pertanyaannya, apakah semua kata kerja dalam bahasa Jerman perubahannya seperti ini? Hampir bisa dibilang kebanyakan iya. Tapi tetap ada pengecualiannya. Ada kata kerja yang perubahannya berbeda dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena kata kerja berikut adalah unregelmäßige Verben, kata kerja yang tidak beraturan. Merahnya lebih banyak ya. Contohnya adalah kata sein. Sein itu kalau kita mau katakan seperti I am, you are, to be dalam bahasa Inggris, maka kita butuh kata kerja sein. Ich bin, du bist, sie sind, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie groß, sie klein, sind. Sangat jauh berbeda semuanya. Ya, sein ini memang kata kerja yang paling nakal ya. Dia paling keluar dari aturan. Tapi kata kerja tidak beraturan yang lain ini tidak senakal kata sein karena yang berubah pada subjek du dan subjek RZS. Jadi pada orang kedua dan orang ketiga tunggal. Bisa dilihat di kolom kedua dan kolom keempat. Untuk kata haben. Haben memiliki ich habe, du hast. Yang kita tahu pasti kebanyakan kesalahannya adalah habst, du habst. Tidak ada B-nya di sana. Seharusnya adalah hast. Karena itu adalah kata kerja tidak beraturan. Lalu RCS hat yang benar ya, bukan hab. Hab itu adalah punya subjek ihr habt. Essen, du isst, RCS ist. Loh, kok sama? Du dan RCS-nya memang iya. Du dan RCS-nya sama, karena ini kata kerja tidak beraturan, jadi memang ada pengecualian yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa ya bisa seperti itu, gitu ya. Lalu pada sprechen, E berubah menjadi I, biasanya E berubah menjadi I, sprichst, RCS spricht. Selebihnya yang lainnya aman, sama ya. Setelah kita belajar personal pronomen, lalu kita mengenal perubahan kata kerjanya, tentunya kita harus membuat dalam kalimat. Karena apalah arti menghafal kata demi kata tapi tidak bisa merangkai dalam kalimat. Kita tidak akan bisa menguasai bahasa tersebut. Einsatz, contohnya adalah Ich komme aus Jakarta. Wohnst du in Jakarta? Yang dimaksud adalah George. Trinkt Mineralwasser. Sie, yang dimaksud adalah Hana, trinkt Eistee. Das Baby, trinkt Milch. Wir machen die Hausaufgabe. Lernt ihr auch Deutsch? Wer sind Sie? Ini adalah formal ya, siapa Anda? Ich bin Deutschlehrerin. Wer spricht Deutsch hier? Ich spreche Deutsch. Size das. Itu adalah contoh-contoh dalam kalimatnya. Jadi kalau kita tuliskan ich, otomatis kata kerjanya menjadi komme. Kalau ada subjek du, maka kata kerja yang tadinya wohnen jadi wohnst. Kalau ada subjek untuk kata trinken, maka langsung mengikuti dia akan berubah menjadi trinkt. Wir machen, lernt ihr. Ini karena subjeknya ihr ya, karena subjeknya ihr, maaf. Maka jadi lernt. Wer sind Sie? Ya. Tentunya ini kan nanti kata kerja subjeknya bisa berubah. Kalimat yang pertama misalkan Ich komme aus Jakarta. Kalau personal pronomennya adalah du, maka
Ya, tepat sekali. Maka harusnya menjadi kommst. Du kommst aus Jakarta. So ist das. Materi kita selesai. Tapi yang paling baik adalah di akhir pembelajaran seharusnya selalu ada latihan. Maka kali ini silakan berlatih dengan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Petra, Jenny und Brian kommen aus Jakarta. Nomor 2. Wohnen sie auch in Jakarta, Frau Müller. Nomor 3. Apa ya kata ganti personal pronomen untuk George? Lernen Deutsch jeden Tag. 4. Hab ihr Geld, Kinder. 5. Nomor 5. Deutsch ist interessant. Herr Potter, mein Deutschlehrer. Apa ya jawaban untuk kelima pertanyaan ini? Saya minta kalian untuk sudah aktif mengikuti video dari tadi. Silahkan tuliskan jawaban untuk 5 nomor ini dalam kolom komentar. Schreibt bitte die Antworten im Kommentar. So ist das. Das wär's untuk video kali ini. Semoga pembelajaran kita dari awal bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan membagikan video ini pada orang-orang yang menurut kalian membutuhkan. Lalu silahkan tuliskan di kolom komentar jawaban dari latihan tadi. So, danke schön.